Cek cek, mic dicoba. Masih bersama saya Ferry Agus Yadi dalam podcast KM Apis. Halo sahabat KM Apis, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan selamat siang untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya ditemani oleh orang hebat di Kabupaten Pamekasan. Siapa dia? Beliau adalah koordinator fasilitator WUB. Apa itu WUB? Nah, di sini beliau akan menceritakan seperti apa WUB dan apa WUB, bagaimana WUB dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu saya akan menyapa beliau dulu. Beliau adalah Bapak Taufikur Rahman yang biasa dipanggil Taufik. Selamat siang, Bapak. Siang. Sebelumnya di sini lebih enak dipanggil Bapak apa Mas? Kakak aja. Oke, kakak Taufik. Baik, mungkin dari teman-teman sudah tidak sabar lagi mendengar seperti apa penjelasan dari kakak Taufik terkait dengan WUB itu sendiri. Monggo, kakak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pamekasan yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita diberi nikmat sehat untuk kemudian bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan beberapa terkait WUB. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa WUB ini adalah singkatan dari Wira Usaha Baru, yang mana WUB ini adalah gagasan Bupati Pamekasan Haji Badrul Tamam, di mana WUB ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Haji Badrul Tamam selaku Bupati Pamekasan yang kemudian bisa kita gelar pada tahun ini. WUB itu sendiri yaitu merupakan serangkaian kegiatan dari program pemerintah untuk kemudian mewujudkan sesuai janji Bupati pada saat itu untuk kemudian mewujudkan 10.000 wira usaha baru di Pamekasan dari kepemimpinan beliau Badrul Tamam Rajai. Dan ini WUB sendiri ini bisa kita lakukan mulai dari pertama sosialisasi kepada masyarakat kami banyak, baru kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi, baru kemudian setelah itu kita lakukan pelatihan. Pelatihannya seperti apa? Pelatihan yang dimaksud itu pelatihannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misal pelatihan tata boga, pelatihan desain grafis, marketing online dan lain sebagainya, pelatihan songkok dan sebagainya, untuk kemudian menjadi peserta dari WUB itu sendiri. Tidak ribet kok, hanya cukup minimal berumur 17 tahun dan maksimal itu berumur 40 tahun, dilengkapi dengan fotokopi ijazah terakhir, pas foto 3x4, atau setidaknya minimal kalau tidak punya ijazah minimal punya KTP Pamekasan. Jadi tidak ribet-ribet amat, karena semuanya kita persembahkan semuanya untuk masyarakat Pamekasan, selanjutnya pemuda yang mau berwirausaha. Nah, itu penjelasan sedikit dari kakaknya. Nah, terkait dengan seperti apa nanti prosedur dan sebagainya, mungkin setelah ini saya akan berbincang-bincang lebih lama dan mungkin juga pembahasannya juga agak semakin lama dan santai karena ini podcast teman-teman. Nah, Bapak, terkait dengan teknisnya itu, teknis perekrutannya itu tadi kan sudah disebutkan. Nah, ketika nanti mereka dan teman-teman ataupun sahabat yang sudah ikut ke program ini, bagaimana proses itu, orang itu diterima apa enggak, orang itu ditolak apa enggak gitu, bagaimana itu? Ya, semua yang mendaftar ke kita tentu semuanya kita terima, tetapi masih kita verifikasi awal. Verifikasinya di mana?
kita melihat verifikasinya di salah satunya di pelatihan yang mereka tuju. Misalkan mereka memilih pelatihan tata boga, ternyata kemudian si A itu kemudian kita lihat tidak punya bakat di tata boga, maka kita arahkan di pelatihan yang lain sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Semuanya pasti kita latih, tetapi kalau misalkan pada tahun ini misalkan kuotanya habis, maka kita agendakan untuk tahun depan. Semuanya yang kita daftar kita itu semuanya pasti terlatih dan terlayani dengan baik. Kira-kira dalam setahun itu ada berapa peserta yang akan direkrut oleh dari WUB itu sendiri? Semula target kita itu 2.500, tetapi Itu setiap tahun? Iya, setiap tahun. Karena ini masuk ke tahun kedua pemerintahan Bapak Bupati Makassar. Karena tahun yang lalu itu tidak masuk di RPJMD, sehingga baru kemudian tahun ini bisa benar. Maka kita target 2.500 per tahun untuk kemudian memenuhi kota 10.000 wirausaha. Tetapi kita mau start di awal tahun ini, kita mau start di April, rekrutmen sudah kita di Maret, kemudian April kita mau start pelatihan, tapi kita ada terkena korban bencana COVID-19. Akhirnya baru kemudian bisa kita mulai per Juli. Berarti programnya ini sudah dijalankan itu sudah jauh-jauh hari ya? Sudah, program sedang berlangsung sampai dengan hari ini. Ada beberapa kegiatan yang sudah selesai dan ada beberapa yang sudah kita latih, yang sudah action dari hasil apa yang kemudian mereka latih. Kira-kira misalkan nih Bapak, ada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang pengen ikut program ini, untuk sekarang ini masih bisa ikut Bang? Masih, semuanya masih. Kalau misalkan di bulan ini kuota sudah terpenuhi, maka bisa bulan depan. Bulan depan tidak bisa kita ke tahun depan. Terkait dengan ini Bapak, sebenarnya kan mungkin teman-teman ini masih juga baru mendengar WUB itu apa. Nah, bagaimana persiapan dari kemarin? Soalnya WUB teman-teman itu masih tanda tanya Bapak, seperti itu. Betul. Itu merupakan kelemahan kami yang sudah kita evaluasi, bahwa kita kurang maksimal di sosialisasi. Karena kita dikejar oleh waktu. Tahunnya begitu kita mau start itu sudah masih tidak terlaksana juga karena COVID. Jadi kita ke depan kita sudah sounding dengan beberapa media baik cetak, elektronik, untuk kemudian mensosialisasikan program dari wirausaha baru ini, untuk kemudian pendaftar semakin mudah. Iya. Terkait dengan ini Bapak, masih terkait dengan rekrutmen. Nah, apa dibatasi setiap daerah itu mengirimkan satu ataupun dua ataupun berapa orang yang ikut program ini, atau bagaimana? Tidak ada batasan nih, hanya saja kita ada beberapa teknis di rekrutmen itu. Yang pertama, kita melalui rekomendasi kepala desa, melalui rekomendasi tokoh, terus kemudian yang ketiga, bisa peserta itu bisa melalui online masuk ke link Sisnaker Makassar. Iya. Baru yang kemudian bisa daftar sendiri, datang ke Disnaker atau datang ke teman-teman fasilitator di kecamatan masing-masing. Oh, berarti di setiap kecamatan udah ada fasilitator ya? Betul. Untuk persyaratan itu Bapak, apakah itu hanya sebatas ijazah dan identitas diri, atau ada lain di luar itu? Persyaratan utama itu cukup KTP, ber-KTP Pamekasan. Iya. Terus kemudian selanjutnya ijazah. Terus kemudian syarat wajib utamanya itu KTP dan keinginan saja. Oh iya. Keinginan. Misalkan nih Bapak, nanti ketika proses pendaftaran biasanya kan
teman-teman pasti punya pemikiran kalau kita ada program di basicnya itu di kedinasan, nanti pasti dipersulit untuk mengantisipasi hal tersebut. Kira-kira bagaimana komitmen dari WUB itu sendiri untuk mengatasi pemikiran-pemikiran yang sudah menjelar di teman-teman itu? Untuk mengantisipasi hal itu, kita sudah menyampaikan di beberapa kegiatan, baik melalui kepala desa, melalui tokoh pemuda, melalui ormas dan segala macam, bahwa program ini tidak akan pernah dipersulit melalui teknis pendaftaran dan lain sebagainya. Semuanya kita buat dengan sedemikian rupa dan mudah. Terkait dengan pelatihan, nah di sini kan pasti teman-teman itu sudah arahnya untuk yang bisnis. Ini kan sudah berbicara bisnis ya Bapak. Ini pasti yang pengen yang milenial. Nah, kenapa dari WUB itu sendiri tidak mengambil fasilitator yang memang sudah mempunyai usaha yang kayak misalkan nih kayak Denji Kopi, terus ya dan lain sebagainya tuh. Karena begini, jadi target kita itu kita sebagai fasilitator tidak harus kemudian fasilitator punya usaha, karena kita akan menciptakan pengusaha baru berasa. Oleh karenanya kalau kemudian nanti fasilitator yang jadi pengusaha nanti bisa jadi bisa jadi fasilitator itu banyak mengambil pemanfaatan dari program ini. Karena apa? Di wirausaha itu disiapkan beberapa fasilitas full oleh pemerintah. Oh iya. Mulai dari pelatihan gratis, kemudian mulai dari proses perizinan usahanya, terus kemudian pinjaman modal tanpa izinannya itu. Jadi khawatir kalau kemudian teman-teman fasilitator basicnya itu, jadi khawatir nanti disalahgunakan ya teman-teman. Iya, pasti gini Bapak, maksudnya ketika pelaku usaha melihat background fasilitator yang mungkin ya itu aja, misalkan nih tidak punya background yang udah bagus, artinya kayak udah punya brand dan orangnya milenial, pastinya teman-teman itu kalau bukan orang seperti itu mereka nggak mau gitu loh. Nah pasti paling ya hanya sebatas program aja gitu loh. Itu bagaimana terkait dengan hal itu? Nah karena kita sudah di tutornya itu yang kemudian sudah punya brand yang hebat. Oh iya. Dari kita itu punya beberapa banyak tutor yang kemudian sudah teruji dan betul-betul pengusaha hebat di Pamekasan ini. Iya. Seperti contohnya tutor desain grafis, di sini ada sahabat kita Fauzi, yang mana kita ketahui bersama bahwa beliau itu salah satu direktur di perusahaan desain terkemuka di Pamekasan, yaitu kalau nggak salah Abi, oh iya. Abi Printing deh. Ya, Abi Printing. Selain itu, kira-kira ada nggak fasilitator yang memang sudah disiapkan oleh WUB itu sendiri untuk menggait teman-teman milenial untuk join? Itu sudah kita lakukan. Jadi fasilitator itu menggait teman-teman yang memang sudah punya usaha terkemuka, seperti contoh di marketing online misalnya. Di marketing online kita sanding dengan teman-teman yang memang sudah punya brand di usaha itu. Terkait dengan pelatihan Bapak, kira-kira nih dalam setahun ataupun dalam sebulan itu ada berapa pelatihan? Kita dalam 1 bulan itu ada 11 paket kegiatan sampai dengan 20 paket kegiatan. Baru bulan Juli ini sudah kita gelar ada 20 paket kegiatan yang sudah kita gelar. Itu meliputi apa aja? Itu meliputi ada tata rias 3 kegiatan, terus kemudian las listrik, terus kemudian servis mobil, terus kemudian marketing online, ada desain grafis, ada tata boga, ada
ada moldil, ada pelatihan songkok. Pelatihan songkok ya. Itu memang dikhususkan menjadi brand pemekasan hebat. Ya. Terkait dengan pelatihan lagi Bapak. Nah, ini pelatihannya dipusatkan di mana? Pelatihan kita itu kita langsung ke kecamatan. Oh, berarti langsung terjun lapang ya? Ke BLK komunitas. Kalau kemudian kecamatan tidak punya BLK komunitas, bisa ditaruh di rumah-rumah warga. Itu sifatnya seremonial atau bagaimana? Tidak, yang seremonial itu kita hanya di pembukaan saja. Oh. Setelah itu kita betul-betul dilatih untuk bagaimana kemudian betul-betul menjadi wirausaha yang hebat. Ya. Terkait dengan ini pasti menjadi bahasan paling utama bagi setiap pebisnis pemula terkait dengan modal. Nah, kira-kira nih modal itu sendiri dari pemerintah pada calon wirausaha baru itu setiap usaha itu dikasih berapa nominalnya? Kita di sini hanya batasan maksimal. Iya, maksimal. Jadi batasan maksimal itu di tahun ini kita dibatasi maksimal 50 juta. Karena ini tanpa agunan. Nah, berarti itu 50 juta itu untuk semua calon ini ya? Ya, jadi untuk semua calon wirausaha. Dan itu bunganya hanya 1%. 1%. Nah, Bisa dikatakan tanpa bunga. Nah, ini Bapak, terkait dengan ini kan berbicara bunga. Pastinya kalau udah masalah dengan bunga-bunga itu pasti para calon-calon itu keberatan Bapak. Nah, maunya kan teman-teman itu ada investor ngasih uang terus cuma dibina dan sebagainya. Nah, terkait dengan bunga ini yang memberatkan itu terhadap pemula ini di bunganya itu Bapak, karena mereka tidak tahu seperti apa nanti wirausahanya akan dibangun. Bagaimana menghadapi persepsi yang seperti itu? Ya, pada dasarnya kalau setahu saya teman-teman yang sudah dilatih tidak ada yang keberatan terkait bunga karena mereka itu sudah terbiasa dengan bunga di atas 1%. Iya. Seperti di kur saja bunganya 6%. Sehingga dengan bunga 1% itu masyarakat itu sungguh sangat senang dan antri untuk kemudian meminjam di permodalan itu. Iya. Terkait dengan ini Bapak, kira-kira Pamekasan sendiri itu udah menyiapkan investor kuat yang sudah siap ngasih modal atau hanya masih sebatas pembiayaan yang sudah Bapak barusan sebutkan? Kalau investor sendiri? Kalau investor yang mau masuk ke Pamekasan itu, informasi yang sudah saya dapat itu banyak, tetapi ini berkaitan dengan fenomena lokal, berkaitan dengan asas budaya lokal kita. Sehingga terkadang investor yang akan masuk ke kita itu terkadang ini belum MOU saja masih sudah sudah ditolak oleh teman-teman. Sehingga ini loh yang kemudian hari ini sedang kita perbincangkan bagaimana kemudian investor bisa masuk, tetapi sesuai dengan budaya-budaya lokal yang ada di Makassar. Oh, berarti ini masih terikat dengan budaya lokal ya Bapak. Terkait dengan produk WUB yang sudah bahasanya go, yang sudah go itu sekarang apa aja? Ya, hari ini yang sudah go itu pembuatan songkok. Jadi pembuatan songkok itu sudah go hari ini dan alhamdulillah informasi terkini bahwa sudah terbaru ada yang pesan sekitar 1.500 songkok. Ini baru permulaan. Iya. Jadi baru permulaan, ini sudah banyak yang pesan. Jika kalau ini kemudian dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat sekabupaten Pamekasan ini tidak menutup kemungkinan akan beli songkok ke kita semua. Iya. Selama produksi dari teman-teman ini tidak kalah saing dengan produk-produk yang luar. Ya, terkait dengan selain dengan songkok, kira-kira yang udah go itu apa? Selain songkok itu yaitu di listrik ini juga sudah go. Dari situ
teman-teman memproduksi beberapa yang tidak biasa diproduksi sebelumnya, lalu kemudian diproduksi. Alhamdulillah ini dulu juga. Terkait dengan marketplace, nah di Pamekasan yang biasanya ini yang udah punya WUB itu sendiri, kira-kira ada di mana aja? Karena kan ketika teman-teman ataupun sahabat KM Hafiz yang sudah menonton ini pasti bertanya-tanya, store-nya di mana, marketnya di mana, dan gimana caranya mendapatkannya, itu seperti apa planning dari WUB itu sendiri? Baru kemudian kalau sudah berbicara marketplace itu nanti Disperindak sendiri yang kemudian punya wewenang. Oh iya, mereka sudah kita latih untuk kemudian menjadi pengusaha. Kita ini kan tidak hanya di Disnaker saja, tetapi ini ada 3 stakeholder yang kemudian membina ini. Jadi ada Disnaker, lalu kemudian ada dinas koperasi, lalu kemudian ada Disperindak. Jadi Disnaker kemudian mulai dari merancang pelatihan sampai kemudian pelatihan, sampai kemudian melakukan pembinaan sampai sejauh mana, baru kemudian ketika kemudian terkendala teman-teman itu di pemasaran, kita arahkan itu kemudian ke dengan Disperindak. Lalu kemudian oleh teman-teman dari Disperindak nanti diarahkan. Iya. Ini terkendala di market gara-gara apa? Misalkan di apa namanya di desain di atau lain sebagainya ya Bapak. Nanti ya diarahkan. Iya. Terkait ini Bapak, harapan besar dari WUB itu sendiri terhadap program ini itu apa? Harapan kita bersama itu bagaimana kemudian teman-teman, sahabat-sahabat Pamekasan, terutama pemuda, betul-betul memaksimalkan dari fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah ini. Karena tentu kalau saya pribadi, saya sungguh sangat yakin dan percaya kalau teman-teman peserta dari WUB ini betul-betul memanfaatkan ini dan betul-betul serius menjalani ini, maka keyakinan saya akan menjadi pengusaha besar. Karena apa? Semuanya oleh pemerintah sudah disiapkan. Pelatihannya tentu SDM-nya sudah disiapkan, teknisnya sudah diarahkan, baru kemudian perizinannya pun sudah disiapkan. Jadi pada di akhir penutupan di pelatihan itu kita arahkan untuk proses perizinan usahanya. Baru kemudian setelah itu kesulitan di permodalan, kita arahkan di permodalan. Pokoknya semuanya desain ya. didesain. Nah ini Bapak terkait dengan pesan untuk para pebisnis ataupun calon pebisnis ini dari WUB itu sendiri. Pesan saya kepada teman-teman calon pengusaha itu tidak ada lain untuk kemudian menjadi pengusaha yang baik itu lagi satu, hadir dari keinginan sendiri, niat yang pertama, niat yang tulus, kemudian yang kedua selalu mencari formulasi baru, sehingga kemudian dari mereka itu akan terwujud nanti kesimpulan. Jadi setelah mereka kita latih, baru kemudian punya kesimpulan, ternyata harus begini kan begitu. Timbulan yang namanya bentuk. Iya Bapak. Buat sahabat KM Hafiz dimanapun kalian berada, mari mumpung ada program keren dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Join. Caranya daftar di Disnaker Kabupaten Pamekasan ya. Dan caranya pun mudah teman-teman. Hanya punya KTP asli Pamekasan dan ijazah terakhir ya Pak. Nah itu doang kan, mari kita harus jadi pengusaha mandiri, jangan suka bekerja ke orang lain, karena bentar lagi Pamekasan akan menjadi Pamekasan yang hebat. Baik, terima kasih kakak, karena tadi udah kebablasan bilang bapak, saya kembali ke kakak lagi. Baik, terima kasih kakak terkait dengan waktu ataupun sharing-sharingnya terkait dengan WUB itu sendiri. Untuk masalah hubungan kita jangan hanya lepas saat ini,
artinya harus, siapa tahu nanti saya yang bakal jadi calon WUB. Amin amin. Ya, baik teman-teman, sahabat dimanapun kalian berada, akhirnya dari kami, bye bye.